Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wiwi selaku dosen mata kuliah Matematika Ekonomi, serta rekan-rekan mahasiswa program studi ekonomi syariah yang saya hormati. Perkenalkan, saya Zainab. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Fungsi Matematika Ekonomi dalam Keseimbangan Pasar. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan mengenai fungsi matematika ekonomi dalam keseimbangan pasar. Baik, sebelum masuk ke pembahasan permintaan dan penawaran, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pasar itu. Jadi, masalah ekonomi itu sama tuanya dengan peradaban manusia. Tapi ilmu ekonomi sendiri belum muncul pada sekitar abad ke-18 melalui buku Adam Smith yang dikenal sebagai The Wealth of Nation pada tahun 1776. Tapi bukan berarti sebelum Adam Smith ini tidak ada yang namanya ilmu ekonomi ya teman-teman. Ilmu ekonomi itu ada. Bahkan pada zaman Plato, seorang filsuf Yunani pada abad keempat, dan juga pada zamannya Thomas Aquinas pada abad ke-13 Masehi. Thomas ini dia berpikir bahwa ilmu ekonomi itu dipecahkan dengan pendekatan moral dan teologis. Contohnya seperti miskin itu takdir. Sehingga bisa dikatakan Thomas ini menganggap bahwa ilmu ekonomi itu dikatakan sebagai social science begitu. Berbanding balik dengan Thomas Aquinas, Adam Smith melihat ekonomi dari sudut pandang rasionalitas. Misal, miskin itu karena ketidakmampuan bekerja produktif atau kita tidak memiliki tanah ya, seperti itu. Adam Smith juga menganggap bahwa ekonomi adalah sistem alam semesta, di mana pada ekonomi memiliki kemampuan untuk menstabilkan keseimbangannya masing-masing. Jadi, masalah-masalah ekonomi itu merupakan gangguan-gangguan pada sistem yang bisa dipecahkan dengan yang namanya tangan gaib atau invisible hand. Analisis-analisis pada zaman Smith ini memberikan semacam gambaran tentang kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Pemikiran Adam Smith ini juga dikembangkan antara lain oleh para ekonom-ekonom seperti misalnya yang ada di gambar ini adalah David Ricardo, yang akhirnya terbentuk pemikiran tentang namanya pasar, yang dimana pasar itu kalau dalam ilmu ekonomi bisa dikatakan sebagai pertemuan antara permintaan dan penawaran, atau dalam bahasa ekonomi, pasar itu bersifat interaktif, jadi bukan fisik. Jadi, mekanisme pasar adalah penentuan tingkat harga berdasarkan apa? Ya, berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan permintaan. Di sini permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang yang diminta dan benar-benar dibeli oleh konsumen. Permintaan juga dikenal dengan istilah hukum permintaan atau the law of demand, yang artinya ketika harga itu meningkat, maka yang terjadi jumlah barang yang diminta akan turun. P di sini diartikan sebagai harga atau price, sedangkan QD di sini itu quantity demand atau barang yang diminta, di mana quantity itu artinya kuantitas, demand itu permintaan. Sehingga hukumnya harga meningkat, maka QD atau harga barang yang diminta akan turun ataupun sebaliknya. Dalam dunia jual beli, konsumen itu memiliki karakteristik, yaitu kalau harga suatu barang atau jasa meningkat, maka yang terjadi permintaan terhadap barang tersebut akan turun ataupun sebaliknya. Lanjut, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Di sini ada beberapa faktor yang memengaruhi permintaan. Faktor yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Gambar tersebut memperlihatkan kurva permintaan untuk suatu barang. Artinya apa sih kurva ini? Maksudnya apa? Jadi saya jelaskan ya. Untuk sumbu vertikal P itu sama dengan harga barang. Untuk sumbu horizontal Q itu menunjukkan jumlah barang yang diminta atau kuantitas. Garis miring ke bawah menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah yang diminta. Misal ketika harga naik, misal dari 4.000 ke 5.000, maka jumlah yang diminta itu turun dari 12 ke 10.
Ketika harga turun, itu sama dengan jumlah yang diminta itu naik. Inilah yang disebut hukum permintaan. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya. Jadi, kurva ini menggambarkan pergerakan sepanjang kurva permintaan akibat perubahan harga barang itu sendiri, bukan karena faktor lain. Faktor yang kedua, harga barang lain. Harga barang lain ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, barang substitusi. Yang kedua, barang komplementer. Barang substitusi ini disebut barang pengganti, dan barang komplementer ini disebut barang pelengkap. Yang pertama, barang substitusi atau barang pengganti. Untuk barang substitusi ini, ketika ada penurunan atau kenaikan harga di salah satu barang, maka akan menyebabkan perubahan permintaan di barang lain. Nah, gambar ini menunjukkan kurva permintaan barang substitusi, yaitu barang pengganti dari barang lain. Ketika harga barang lain naik, orang akan beralih ke barang pengganti yang lebih murah, sehingga permintaan barang ini meningkat. Akibatnya, kurva permintaan bergeser ke kanan dari D1 ke D2, menandakan peningkatan permintaan walaupun harga barang tersebut tidak berubah. Contoh, harga kopi naik, maka permintaan teh meningkat karena teh menjadi pengganti kopi. Yang kedua, barang komplementer. Gambar ini menunjukkan kurva permintaan barang komplementer, yaitu barang pelengkap bagi barang lain. Ketika harga salah satu barang naik, maka permintaan terhadap barang pasangannya ikut menurun karena keduanya biasanya digunakan bersama-sama. Akibatnya, kurva permintaan bergeser ke kiri dari D1 ke D2, menandakan penurunan permintaan meskipun harga barang itu sendiri tidak berubah. Contoh, jika harga gula naik, maka permintaan teh menurun karena teh dan gula biasanya dikonsumsi bersama-sama. Faktor yang selanjutnya yaitu income. Income ini disebut sebagai pendapatan, dan pendapatan ini biasanya itu dari pendapatan rumah tangga. Jadi ada beberapa dampak perubahan income. Yang pertama, dampak perubahan income pada barang normal, dan yang kedua, dampak perubahan income terhadap barang inferior. Maksudnya ini tuh apa sih? Jadi I di sini tuh income, kalau QD itu kuantitas demand atau kuantitas permintaan. Jadi barang normal ini kalau income-nya naik, maka kuantitas demand-nya juga ikut naik. Berkebalikan dengan inferior, jika income naik, maka kuantitas demand-nya turun. Yang pertama, dampak perubahan income terhadap barang normal. Di sini tertulis saat pendapatan naik, permintaan juga naik. Maksudnya apa? Saat pendapatan kita naik atau kita punya uang yang lebih, maka permintaan juga naik. Maksudnya apa? Kita juga bisa membeli barang yang kita inginkan dengan uang kita tersebut. Contohnya seperti makanan berkualitas, pakaian bermerek, atau bahkan kita bisa liburan sesuai dengan yang kita mau. Artinya, jika income atau pendapatan kita naik, maka quantity demand atau kuantitas permintaan kita akan ikut naik, dan jika pendapatan kita turun, maka kuantitas kita juga akan ikut turun, kuantitas permintaan kita juga akan ikut turun. Maksudnya seperti itu. Artinya, barang normal itu sejalan dengan pendapatan yang kita miliki. Yang kedua, dampak perubahan income terhadap barang inferior. Barang inferior ini adalah barang yang permintaannya turun ketika pendapatan naik, dan permintaannya naik ketika pendapatannya turun. Bisa dibilang barang inferior ini sebagai barang pengganti saat miskin atau hanya dibeli ketika merasa miskin ya. Kalau penghasilan naik, orang pindah ke barang yang lebih bagus, begitu. Sebagai contoh, ada orang membeli baju bekas, dan pada saat dia sudah memiliki uang yang lebih, maka dia akan membeli baju baru dan tidak membeli baju bekas lagi. Begitupun sebaliknya, jika beliau tidak punya uang lebih, maka beliau akan membeli baju bekas dan tidak membeli baju baru. Artinya, pada saat orang itu punya uang lebih, maka mereka beralih ke barang yang lebih bagus, jadi barang inferior ini ditinggalkan, begitu. Kita kembali lagi kepada faktor yang memengaruhi permintaan yang selanjutnya, yaitu distribusi pendapatan.
Di sini tertulis distribusi pendapatan naik, maka quantity demand menaik. Maksudnya apa? Jika distribusi pendapatan menjadi lebih merata, artinya semakin banyak orang yang memiliki daya beli atau income yang meningkat. Akibatnya permintaan barang meningkat karena lebih banyak masyarakat yang mampu membeli. Jadi distribusi pendapatan yang membaik akan memicu juga daya beli masyarakat yang naik dan permintaan total naik juga. Selanjutnya, selera konsumen. Ketika selera terhadap suatu barang meningkat, misalnya karena tren, iklan, atau gaya hidup, konsumen lebih tertarik membeli barang itu. Akibatnya, permintaan barang naik meskipun harga belum berubah. Contoh, ketika tren kopi susu meningkat, orang semakin suka membeli kopi susu. Jadi, permintaan kopi susu pun ikut naik juga. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi permintaan yang terakhir yakni jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk meningkat, maka jumlah konsumen potensial juga bertambah. Otomatis, permintaan total terhadap barang dan jasa meningkat meskipun harga barang tidak berubah. Contoh, jika penduduk kota bertambah, maka permintaan terhadap beras, air, dan transportasi juga meningkat. Jadi, dari pembahasan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan yang kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa pergerakan sepanjang kurva itu hanya disebabkan oleh faktor harga barang itu sendiri. Jadi, untuk pergeseran kurva sendiri disebabkan oleh selain faktor harga barang itu sendiri, seperti harga barang lain, income, selera, distribusi, ataupun jumlah penduduk. Baik, setelah kita membahas hukum permintaan, kali ini saya juga akan menjelaskan tentang hukum penawaran. Hukum penawaran. Jadi hukum penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Jadi apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitupun sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut turun. Jadi logika ekonominya begini, ketika harga itu naik, maka produsen mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga mereka termotivasi untuk menjual lebih banyak. Dan ketika harga turun, keuntungan juga ikut menurun, jadi produsen mengurangi jumlah barang yang ditawarkan, begitu. Di sini saya tampilkan kurva penawaran. Harga dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif searah. Artinya jika harga naik, maka kuantitasnya juga akan ikut naik. Kurva penawaran memiliki kemiringan positif. Maksudnya dari kemiringan positif itu apa? Menanjak dari kiri ke bawah ke kanan atas. Seperti ini ya. Contoh, yang pertama, jika harga cabai naik, maka petani akan menanam dan menjual lebih banyak cabai. Yang kedua, jika harga telur turun, maka peternak ayam akan mengurangi produksi atau penjualan telur. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Maksudnya, jika harga naik, produsen meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan, dan jika harga turun, maka produsen mengurangi penawaran. Dalam hal ini, menjadikan hubungan positif antara harga dan penawaran. Yang kedua, biaya produksi. Jika biaya produksi naik, misalnya harga bahan baku, gaji pekerja, atau energi, maka produsen akan menurunkan jumlah barang yang ditawarkan karena biaya menjadi mahal. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka penawaran juga akan meningkat. Yang ketiga ada teknologi produksi. Teknologi yang lebih modern dan efisien membantu produsen menghasilkan lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini juga berpengaruh untuk meningkatkan penawaran. Faktor yang keempat yaitu harga barang lain. Jika harga barang lain yang sejenis atau substitusi naik, produsen mungkin beralih memproduksi barang tersebut hingga penawaran barang awal berkurang. Contohnya, jika harga tomat naik, maka petani menanam lebih banyak tomat, bukan cabai, begitu ya. Yang kelima, tujuan perusahaan. Perusahaan yang berorientasi laba tinggi cenderung meningkatkan penawaran jika harga menguntungkan. Kalau tujuan sosial lebih utama, penawaran bisa tetap meski harga naik atau turun.
Selanjutnya yang keenam, kondisi alam. Kondisi alam ini faktor seperti cuaca, bencana alam, atau musim dapat mempengaruhi hasil produksi terutama pada sektor pertanian. Contoh, musim kemarau panjang maka produksi padi menurun dan penawaran juga ikut menurun. Faktor yang terakhir yakni kebijakan pemerintah. Contohnya seperti jika pajak pemerintahnya itu tinggi, maka akan menambah biaya ya, dan jika menambah biaya, maka penawaran juga ikut turun. Jadi, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa jika harga barang naik, maka penawaran juga akan ikut naik, dan jika biaya produksi naik, maka penawaran akan turun. Jika teknologi meningkat, maka penawaran akan naik, dan jika harga barang lain naik, maka penawaran barang awal akan turun, dan jika tujuan perusahaan profitnya tinggi, maka penawaran naik. Jika kondisi alam baik, penawaran naik, dan di dalam kebijakan pemerintah, subsidi membuat penawaran naik dan pajak membuat penawaran turun. Baik, setelah kita membahas permintaan dan penawaran, kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Di sini pasti kalian akan bertanya-tanya ya, apa sih hubungannya antara permintaan dan penawaran dengan keseimbangan pasar ini? Jadi saya jelaskan, hubungan antara permintaan dan penawaran sangat erat kaitannya dengan keseimbangan pasar. Jadi, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu apa sih? Keseimbangan pasar itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu harga tertentu. Artinya, pada titik ini tidak ada kelebihan permintaan barang maupun kelebihan penawaran atau kelebihan stok. Nah, kalimat ini menjelaskan kondisi ketika pasar berada dalam titik keseimbangan, yaitu titik di mana permintaan sama dengan penawaran. Jadi, pada intinya, matematika ekonomi ini memiliki fungsi dalam analisis keseimbangan pasar. Matematika ekonomi membantu menjelaskan dan menghitung keseimbangan pasar secara kuantitatif dan logis. Fungsinya antara lain yang pertama, menyusun fungsi permintaan dan penawaran. Yang kedua, menentukan titik keseimbangan, dan yang ketiga, analisis perubahan. Maksudnya, matematika ekonomi juga membantu menganalisis dampak perubahan variabel, misalnya pajak, subsidi, atau perubahan pendapatan terhadap keseimbangan baru, secara sistematis dan dapat diukur. Jadi, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, permintaan dan penawaran itu merupakan dua kekuatan utama yang menentukan keseimbangan pasar. Sedangkan keseimbangan pasar itu untuk memastikan tidak ada kelebihan atau kekurangan barang di pasar. Dan yang ketiga, matematika ekonomi. Matematika ekonomi ini berfungsi sebagai alat analisis untuk mengukur, memprediksi, dan memvisualisasikan hubungan antara variabel-variabel ekonomi secara objektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi matematika ekonomi dalam keseimbangan pasar. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya Zainab, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.